Halo Sobat Desayur, apa kabar? Semoga Sobat Desayur selalu dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menjalankan aktivitas hariannya. Nah, senang sekali hari ini Desayur hadir bukan hanya sebagai wadah belanja, tapi Desayur hadir sebagai Desayur Talk, sebagai media inspirasi untuk generasi milenial di dalam memulai wirausaha. Nah, tentunya selama ini kalian bertanya-tanya, bagaimana cara memulai berwirausaha dan mensuplai barang Desayur. Nah, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua anak muda yang cukup inspirasi dan sudah menjalankan bisnis di bidang frozen food sudah cukup lama dan sudah memiliki beberapa karyawan. Baik, kita sapa ada Kak Sarah dan Kak Diana. Selamat datang di Desayur Talk. Apa kabar Kak Sarah? Alhamdulillah sehat, makasih Bang kesempatannya. Apa kabar Kak Diana? Alhamdulillah baik. Nah, adapun tema kita pada hari ini adalah generasi milenial cari cuan dari UMKM. Nah, tentunya tema ini akan merubah generasi milenial khususnya di Kota Tanjung Pinang yang mungkin selama ini kesulitan di dalam mencari pekerjaan baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Nah, hari ini kita coba diskusi untuk memberikan semangat positif kepada generasi muda Tanjung Pinang di dalam memulai berwirausaha. Baik, mungkin dari Kak Sarah terlebih dahulu, perkenalkan diri dan brandnya dan berapa lama sudah memulai bisnis ini. Oke, usaha saya namanya poundfrozen.tpi, kalau di Instagram namanya poundfrozen.tpi, tapi nama aslinya tuh Pound Frozen. Pound Frozen ini usaha frozen food yang halal, non MSG dan non pengawet. Itu udah kita mulai dari tahun 2017. Berarti kategorinya healthy food ya? Iya, healthy food. Baik. Penekanannya emang di situ sih Bang. Terima kasih. Baik, untuk Kak Diana sendiri sudah berapa lama dan apa nama brand daripada bisnis Kak Diana sendiri? Nama bisnis saya itu saya kasih nama Aku Nama Kila. Ya. Di mana saya mau cerita sedikit nih. Aku Nama Kila ini saya ambil dari nama belakang anak saya dengan harapan rezeki anak dilimpahkan Allah di usaha saya ini. Nah, usaha ini saya mulai dari awal COVID di awal tahun 2019 lalu. Jadi kurang lebih sudah berjalan sekitar 4 tahunan. Luar biasa sekali. Semoga Aku Nama Kila sesuai dengan harapan Kak Diana yang bisa berkembang dan diwariskan dengan anaknya ya. Luar biasa. Nah, tentunya di dalam memulai bisnis banyak sekali hambatan dan tantangannya. Sarah dan Kak Diana. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana awal mula muncul ide untuk membuat usaha ini? Mungkin dari Kak Sarah. Kalau saya sendiri, sebenarnya kan kalau kita seorang ibu itu saya selalu mengingat ke diri saya sendiri sih. Kalau misalnya kita ibu itu kan selalu pengen makanan untuk anak itu yang sehat, tapi kita juga senang untuk membuatnya itu mudah gitu, karena kan anak-anak nih lebih banyak laparnya lagi kan, lapar. Jadi itu awalnya tuh itu terus karena pilihan tuh nggak banyak. Kalau misalnya kita mau nyediain nugget atau sosis yang di pabrikan itu kan mau sampai kapan kita kasih anak kita itu. Nah, nugget itu saya buat untuk anak saya sendiri. Terus lama-lama kalau ada teman-teman yang lihat gitu kan, saya kadang posting gitu, nyediain makanan untuk anak itu. Pertama ya mereka tuh maulah kalau misalnya lagi bikin juga, kami mau juga nitip. Nah, awalnya tuh gitu dari rumahan ya. Jadi dari itu ya udah akhirnya saya cobalah gitu, coba diseriusin itu awalnya. Muncul ide untuk di packaging terus di pasar. Itu masih panjang lagi sih sebenarnya Bang. Dulu packagingnya waktu awal-awal sayur juga banyak ininya kan, banyak suka duka. Ada yang salah packaging gitu-gitulah. Baik, untuk Kak Diana sendiri, ini kan ide ini banyak nih untuk kuliner khususnya. Nah, kenapa memilih bisnis frozen food? Tadinya saya nggak terpikir buat bisnis frozen food ini karena basicnya itu saya tadi jualan makanan siap saji. Di mana saya jualannya itu di kantin kantor dan saya buka PO setiap Sabtu atau Minggu. Di situ
Cuman karena COVID-19 ini, jadi penjualan tuh sangat jauh sekali merosot. Terus mulailah slow, udah mulai lemah nih usaha. Tiba-tiba di rumah itu datanglah abang ipar saya ke rumah. Dia ke rumah, dia sharing-sharing masalah bisnis, dan waktu itu pun dia juga mulai usaha kan, baru mulai usaha online. Jadi tiba-tiba dia ngomong, kenapa Diana nggak terfikir, dia bilang tuh, untuk memanfaatkan momen COVID ini, dia bilang tuh. Maksudnya, saya tanya gitu kan Kak. Iya, jadi dia tanya, kenapa nggak makanan yang Diana jual itu dibekukan aja sehingga mengurangi resiko kerusakan. Nah, jadi tadinya saya mikir juga kan, aduh saya ini nggak punya pasar, belum pernah jualan online sebelumnya kan, jadi gimana? Jadi kata bang ipar saya pula, jangan mikirkan ke situ, dia bilang tuh, yang penting kita jalanin aja, dia bilang tuh, jalanin aja, nanti pasar itu bakalan datang dengan sendirinya. Jadi saya coba pelan-pelan, di mana waktu itu saya cuma jual ayam goreng lengkuas, ungkap ayam goreng lengkuas saja. Dan ternyata alhamdulillah sambutan ada. Nah, karena sambutan ada, saya mulai fokuskan dan dijalankan lah. Dan alhamdulillah lah bisa berkembang sampai sekarang. Nah, luar biasa ya. Jadi pada saat COVID yang harusnya menjadi musibah buat banyak orang, tapi dari segi itu Kak Diana bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Jadi memang kita untuk memulai usaha juga seperti itu, jangan melihat masalah itu sebagai sudut pandang negatif, tapi kita harus bisa mengubah sudut pandang yang negatif menjadi sudut pandang yang positif. Nah, luar biasa sekali. Nah, di dalam menjalankan usahanya, tentunya Kak Sarah dan Kak Diana juga dibantu oleh karyawan. Nah, untuk Kak Sarah sendiri, untuk karyawan itu udah berapa ya? Kalau awal itu semua dikerjain sendiri Bang, mau ngolahnya, mau semuanya lah, sampai terakhir itu sendiri, karena ya emang jujur pound frozen tuh susah ya nyari pasarnya Bang, karena untuk orang yang mau memberikan makanan yang sehat tuh sendiri, itu kan udah ke filter sendiri ya. Ada orang yang emang ibu-ibu itu nggak peduli dengan, yang penting anaknya kenyang, mangap kan gitu. Jadi untuk mengedukasi bahwa ini penting loh, kita keberlanjutan untuk anak itu sendiri, untuk konsumsi makanan sehat itu pound frozen mulai dari situ, mengedukasi dulu. Kenapa harus pilih pound frozen? Ya karena diproduksi dengan higienis, ya seperti ibu sendirilah ngasih ke anak itu semaksimal mungkin. Nah, jadi ketika semua itu dikerjakan sendiri kok kewalahan juga. Apalagi pas tahun lalu kan kita gabung The Sayur itu tahun lalu ya Bang. Itu nggak nyangka ternyata benar-benar itu masih sendiri tuh Bang, cuma dibantuin sama orang rumah aja. Terus pas gabung di The Sayur cuma berapa bulan, itu Bang Koyum kan sempat tuh, tolong ya pound frozen kok stoknya ini, karena karyawannya kan masih harian tuh, jadi kadang ada yang tiba-tiba nggak datang, tiba-tiba inilah sakit lah. Karyawan ya. Jadi itu akhirnya tuh sekarang alhamdulillah kita udah punya 2 karyawan. Dari yang dulu itu sendiri, sekarang udah punya 2 karyawan semenjak gabung di The Sayur. Alhamdulillah. Jadi sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Sarah, bahwa bisnis itu berarti bisa dimulai, jangan harus besar dulu ya Kak ya. Yang penting kita memulai dulu. Kalau nggak mulai ya Bang. Untuk masalah pemasaran itu kita bahas nanti, yang penting ada produknya dulu ya. Lanjut nih ke Kak Diana, karena Kak Diana juga salah satu frozen food yang paling banyak ya di The Sayur sendiri ya. Nah, untuk karyawan saat ini ada berapa Kak? Alhamdulillah kalau saat ini tuh karyawan saya udah 3 orang. Tadinya juga saya sama seperti Kak Pawon, karyawan saya kerjain semua itu sendiri. Tapi karena alhamdulillah setelah bermitra dengan The Sayur ini, sambutan tuh Masya Allah luar biasa banyaknya. Jadi kan nggak bisa ya kita ngelakuin sendiri, dan ketika kita memaksakan juga untuk ngelakuin sendiri pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Nah, jadi alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki 3 karyawan, dengan harapan ke depan mudah-mudahan karyawan bakalan bertambah dan bertambah. Jadi untuk diketahui juga oleh Sobat The Sayur bahwa tingkat pengangguran di Tanjung Pinang ini cukup tinggi, ada 5,8%.
Nah, semoga di Tanjung Pinang ini juga terus melahirkan UMKM yang bukan hanya bisa memasarkan produknya di Tanjung Pinang, tapi juga bisa go nasional. Nah, untuk Kak Diana sendiri produknya ada berapa jenis ya sekarang di Desayur? Oh, di Desayur produk saya itu ada 30 lebih nggak salah. 30 berapa ya? Pastinya saya nggak pernah Satu ngitung halaman soalnya. sendiri kalau di list stok. 30 lebih. Kalau Kak Sarah ada berapa? Ada berapa jenis produk yang untuk tahuan? Ada macam-macam ya Bang ya. Varian nugget tuh sendiri aja udah ada 2, brokoli wortel. Ya sekitar 10-an lah kalau di Desayur. Ada bawang goreng yang Iya. homemade Ada itu 10-an. 10. Nah, tadi kan Kak Sarah kan mengedukasi bahwa produk ini adalah healthy food ya Kak. Nah, kenapa kategorinya itu healthy food Kak? Apa yang membedakan produk Kakak mungkin dengan yang lain gitu Kak? Nah, jadi Karena kan ini kebanyakan saya lihat memang segmennya anak-anak nih. Apalagi saya lihat freezer Kakak dikerumunin sama anak-anak kan. iya. Gimana nih Kak? Kenapa kita penekanannya di situ karena dia tuh harus gimana ya jawabnya? Jadi nah, kan healthy food itu berarti dia non MSG ya Kak? Iya, ya? itu Terus, tadi. Sedangkan untuk anak-anak ini kalau dia nggak enak kan dia nggak mau makan lagi kan Bang. Nah itu yang Pound Frozen tuh menawarkan sehat tapi ya enak karena supaya anak-anak mau makan itu lagi gitu. Itu sih ininya. healthy food. Oke, baik. Nah, seperti di opening tadi bahwa saya katakan di dalam menjalankan usaha ini tentunya banyak dilema baik itu karyawan maupun tempat dan juga pasar. Terkadang ketika kita sudah buat produk, ternyata produk itu sudah diminati. Nah, tidak diminati itu masalah buat kita. Nah, masalah yang kedua ada lagi, setelah produk itu diminati, produksinya kita yang terhambat. Nah, buat Kak Diana ini kan tadi kan ada 30 lebih produk. Nah, itu bagaimana cara menjaga agar produk itu tidak pernah kosong di Desayur? Karena kan antusias pembeli juga cukup tinggi di sana gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Nah, kalau buat saya ya kan produk saya itu banyak. Jadi setiap hari itu saya produksi itu berbeda-beda. Jadi misalkan hari Senin itu saya produksi risoles atau pisang goreng atau ayam ungkep, misalkan nih 3 macam. Nah ini di hari Senin ini itu saya maksimalkan gitu. Jadi misalkan kayak ayam ungkep ini sekali bikin saya bisa sampai 40 kilo. Nah dimana itu besok saya nggak perlu buat lagi karena udah saya maksimalkan. Oh ini stok untuk 1 minggu nih, 40 kilo. Nah jadi saya maksimalkan. Terus sama juga kayak risoles juga. Yang tadinya kan saya kan semakin berjalan ini kan kita tahu nih kira-kira 1 minggu berapa pack lakunya. Nah di situ kan kita bisa memperkirakan kan. Nah, untuk misalkan ini saya buat stok untuk 1 minggu. 1 minggu misalkan kayak risol saya tuh bisa laku dalam 100 pack misal. Nah jadi dalam 100 pack itu harus bisa saya kerjakan di hari itu gitu loh. Nah jadi dimaksimalkan di hari tertentu sehingga hari besoknya kita bisa buat menu lainnya. Contohnya misalkan hari Selasanya deh saya buat lagi entah rendang, dendeng atau sambal. Nah, begitu sih sebenarnya. Jadi, barang itu tidak pernah putus ya. Betul. Karena memang yang dialami saat sekarang adalah seperti itu sobat UMKM yang sudah supply ke Desayur, produknya sering putus. Nah, ini juga jadi masalah yang harus dipecahkan, segera dipecahkan karena jika tidak konsumen akan kecewa. Nah, buat Kak Sarah sendiri bagaimana Kak untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebenarnya sama sih kayak Kak Diana, kita harus sebagai owner yang juga managing productionnya ya, maksudnya dapur tuh kan kita yang ngelola. Jadi tuh emang dari karena udah gabung di retail kayak Desayur ini kita udah nggak bisa mundur lagi karena konsumen tuh udah istilahnya barangnya udah terletak di Desayur tuh. Kalau seandainya kosong aja kan mereka itu kalau misalnya kosongnya agak 2-3 hari aja pasti japri ke saya Bang. Kalau udah Desayur nggak ada nih gitu kan pasti kemana nih Kak kami mau beli gitu kan. Jadi tuh emang kita ya manage waktu tadi ya kayak dia harus manage waktu hari Senin sampai Selasa Rabu produksi ini mungkin nggak seribet Kak Diana ya 30 menu. Kalau kita masih bisa tiap hari masih bisa ya sekitar 3 menu juga tapi Ini tiap hari produksi ya Kak? Iya sekarang tiap hari semenjak ditambah lagi di Binsen freezer sendiri kan Bang, jadi ya harus
maju lagi Nah, produksinya. itu yang harus diperhatikan untuk sobat UMKM bersayur, bahwa jangan karena produk itu tersebut laku itu tidak jadi masalah, tapi masalah akan muncul kemudian hari jika produk itu sering kosong. Jadi manajemen sebagai seorang owner itu harus dikonsentrasikan sehingga produk tersebut terus kontinu ada di Desayur. Seperti itu. Nah, baiklah, kita lanjut nih. Pasti di dalam memulai bisnis tuh banyak nih suka dan dukanya, Kak. Nah, apa suka duka dalam perjalanan merintis bisnis, Kak Sarah sendiri sebagai seorang owner gitu? Sekarang kalau misalnya lihat kendala atau suka duka, Sebenarnya semua duka tuh jadi suka ya Bang, karena setiap permasalahan atau musibah itu tadi, kalau kita sebagai pengusaha nih kita harus lihat ternyata ini hikmahnya, ternyata ini besok jangan gini lagi gitu. kalau dikenang-kenang apa ya? Ya masih seputar produksi ya. Pound Frozen tuh pernah terlalu semangat memproduksi sampai freezer tuh penuh, nggak bisa nutup, besoknya kembung. Ya nggak bisa jadi kita bukain lagi, kita kasih ke ayam tetangga aja, nggak bisa Bang, karena itu udah nggak bisa diakalin. Beda mungkin sama masakan yang lain ya, misalnya kita dipanasin lagi. Itu kalau produk di pawon ini, kalau misalnya udah kembung, kemasannya udah ini udah benar-benar kencang ya kembungnya, itu berarti dia udah nggak bisa. Itu kita udah rugi aja Bang. Bayangin satu freezer Bang, itu jadinya nggak jadi kemana-mana. Tapi ya karena kejadian itu kan kita jadi ambil hikmahnya, ternyata nggak bisa penuh kali. Sekarang ya itulah, kalau dibilang duka jadi pelajaran aja sih. Baik, untuk Kak Diana sendiri gimana, Kak? Kalau dibilang suka duka itu yang paling saya Sulit ingat. apa? Yang paling saya ingat itu kejadian waktu awal-awal bermitra dengan Desayur pas bulan puasa, di mana permintaan risol itu sangat membludak, banyak di luar dari dugaan kan. Saking bersemangatnya itu, saya produksi yang tadinya misalkan satu hari itu 3 kilo, saya bikin 2 kali lipat jadi 6 kilo. Jadi dari selesai sahur, sholat tuh saya langsung produksi. Dimana waktu itu kan saya kerjain sendiri, nggak ada pekerja. Tadinya saya berpikir saya mampu nih, bisa nih, pokoknya yang penting fokus. Nah ternyata di situ saya tuh mungkin karena belum mempelajari sekali dengan produk saya itu kan Kak, ternyata produknya itu tidak bisa tahan lama karena bahan-bahan yang digunakan juga bahan-bahan yang mudah rusak, mudah basi. Ternyata jadi saking semangatnya saya produksi, siang selesai misalkan 20 pack saya antar ke Desayur. Sore selesai 20 pack saya antar ke Desayur hari itu. Dan memang benar-benar habis terus. Nah, sisalah beberapa biji pas saya mau buka puasa. Mau buka puasa saya rasa pengen nangis, pengen teriak, pengen tapi nggak bisa gitu loh. Dan ternyata risolnya itu masam. Masam, saking lamanya di luar kan Kak. Intinya itu lama dari subuh dimasak. Sedangkan packing itu kan butuh risol itu kan gulungnya itu butuh waktu. Itu yang paling susah. Nah itu sedih betul rasanya. Jadi mau nggak mau saya minta tolong sama admin Desayur, tolong dong infoin buat status siapa yang udah beli risol aku nama Kila hari ini, tolong kabarin, tolong di list biar siapa-siapa aja biar diganti dengan yang baru. Nah, padahal tadinya bersemangat kan, saking bersemangatnya pengen produksi banyak, taunya zong. Jadi mau nggak mau lah, itu pun yang kita list tuh kita dapat pun nggak sebanyak produksi kita yang hari itu. Jadi terjangkau. Jadi itu yang buat sedihnya kan. Kerugian lah ya Kak. Ya kalau kerugian dari materi pasti, yang kedua itu kerugian ini juga sih rasanya enggak, karena kan kita ngerasa kalau pelanggan udah kecewa, yang dia nggak ngomong tuh kan dia nggak ngomong ke kita, takutnya dia ngomong ke orang itu kan jadinya gimana gitu. Jadi ya sedih sih, cuman ya jadiin pelajaran aja itu. Nah, jadi setelah dengan Sobat Desayur banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam memulai bisnis. Nah, tentunya permasalahan tersebut jangan buat kita cepat menyerah ya. Justru dengan adanya masalah tersebut malah membuat kita lebih dewasa di dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, tadi kan Kak Diana dan Kak Sarahnya produknya cukup banyak ya, lebih daripada 5 tadi kalau saya dengar. Nah, tentunya ada proses trial and error nih. Kita coba dulu produknya apakah bisa diterima atau tidak. Nah,
ini penting nih untuk diketahui bagi sobat pemula untuk memulai bisnis ya. Nah, bagaimana proses trial and error sehingga menghasilkan produk final yang sudah dapat dipasarkan? Nah, mungkin dari Kak Diana dulu. Kalau saya sih, kalau misalkan produk yang baru mau dipasarkan itu saya selalu trial errornya di keluarga dulu di misalkan di anak, di saudara. Ini gimana kira-kira nih, bisa diterima nggak? Kalau misalkan mereka bilang oh, bisa coba aja gitu, coba ya kita coba. Seiringnya berjalannya waktu itu, setelah kita jualan itu juga bakalan ada trial error, nggak sebelum kita jualan trial errornya. Jadi setelah kita berjalan juga trial error tuh bakalan ada. Ini saya ambil contoh, ingat sekali saya waktu itu saya produksi ayam, itu baru produksi ayam goreng bawang. Nah, di mana ayam goreng bawang ini kan basicnya ayam mentah yang dimarinasi dengan bumbu tertentu, terus digoreng. Nah, tetapi saya buat seperti itu. Jadi saya buat kan karena dia frozen, ayam mentah saya marinasi, saya packing. Jadi ketika orang mau beli, orang tinggal goreng. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu itu nggak bisa dipakai. Karena ada konsumen komplain, dia bilang, kok kayaknya ayamnya busuk, rusak kayak gitu. Nah, jadi dari situ kan kita trial error lagi, kita belajar lagi. Oh, dia dengan ayam yang dimarinasi di ini nggak bisa. Jadi kita coba. Jadi saya akalin lah, entah saya kukus dulu. Nah, tadi saya kukus tuh tetap juga saya coba dulu di keluarga. Rasanya berbeda nggak? Entah ayamnya jadi keras atau bumbunya tidak meresap. Oh, ternyata mereka bilang, oh bisa nih, masih bisa, rasanya masih sama. Dengan itu, ya udah di situ saya perbaharui lagi dan alhamdulillah nggak ada lagi terjadi seperti itu. Kalau Kak Sarah sendiri bagaimana Kak? Kalau menu baru di Pawon Frozen itu sebenarnya kan kita ini banyak menu itu kayak nugget, kaki naga, chicken katsu, chicken egg roll, itu mostly yang suka itu anak-anak. Jadi ketika kita mau masukin menu baru di Sayur Binsen, itu kan ada sate lilit sambal matah, itu kan pedas baru tuh, ya. Baru dan cuma ada di Sayur Binsen. Nah, itu nyobanya itu dari kita dari Sayur belum grand opening tuh sekitar sebulan itu Bang. Karena untuk sekedar enak juga nggak bisa kan Bang, karena ketika kita masukkan menu baru, produksi flow-nya itu harus kita pikirkan sempat atau enggak kira-kira disisipkan lagi waktu produksinya itu. Sedangkan kalau seandainya kita daftar di Sayur itu kan nggak bisa putus. Nah, itu yang pentingnya itu ketika menu tuh tadi walaupun baru, walaupun menjanjikan, walaupun enak tadi, kita harus mikirkan juga dapur kita sendiri. Sanggup nggak itu tidak putus lagi, flow produksinya, proses produksinya ribet nggak kalau untuk karyawan yang kita istilahnya karyawannya aja dengan menu yang 10 ini aja sebenarnya udah kewalahan istilahnya, udah pas-pas aja tenaganya. Terus kita datang, owner harus memikirkan juga kan karyawan itu bisa nerima nggak lagi, karena mereka aduh kami ini udah capek kali juga mungkin gitu kan. Terus kita kasih ilmu baru lagi, kita push lagi, kita ya itu sih Bang, kalau seandainya siklusnya tadi udah aman, oke nih kita masuk nggak, siap nggak untuk didaftarin di Sayur atau kita publikasikan. Kalau misalnya emang udah, baru kita kalau rasa insya Allah yakin lah ya. Gitu. Biasa sekali ya di Sayur Talk kita kali ini. Nah, ada lagi satu yang sering jadi pertanyaan juga kan, karena kan di Sayur ini pada saat ini sudah banyak nih UMKM, bahkan memang ada beberapa produk mungkin yang hampir-hampir mirip. Nah, ini kan akan terjadi persaingan lagi di antara UMKM yang ada di Sayur. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menjaga eksistensi itu gitu, sehingga produk kakak-kakak ini terus bisa dinikmati, dan bahkan ketika ada produk baru, produk tersebut dicicipi gitu dengan konsumen. Karena kan terkadang juga konsumen ini agak ragu nih produknya enak atau enggak. Apalagi Kak Diana nih, 33 produk itu jalan semua ya Kak? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah jalan. Kayak Kak Sarah ada 10. Nah, tentunya ini kan jadi masukan nih buat UMKM yang sudah masuk ke Sayur. Nah, bagaimana itu untuk biar konsumen nih tetap terus membeli produk kita gitu. Ada nggak tips dan trik khususnya nih dari Kak Diana? Kalau untuk trik khususnya
Yang penting kalau saya tuh yang pertama ya kualitas aja yang selalu dijaga, jangan sampai dirubah atau dikurangin. Apalagi kayak saya kan tadinya misalkan produksi satu hari 20, terus 20 kilo saya tingkatin jadi 40 kilo, itu jangan pula bumbunya dikurangin gitu. Iya, betul. Nah tetap misalkan 2 kali lipat ya 2 kali lipat juga bumbunya, itu tetap harus dijaga. Dan yang kedua, kalau saya tuh tidak melepaskan karyawan untuk berjalan dengan sendirinya. Tetap saya jaga, saya kontrol. Jadi saya tuh tak bisa kemana-mana. Setiap saya produksi saya nggak bisa kemana-mana. Tetap saya kontrol. Jadi misalkan walaupun saya udah kasih bumbu A, B, C, D, ini bumbunya buat ini gini. Terkadang kurang adu aja itu rasa udah bisa berbeda. Kurang adu aja. Nah jadi di situ juga saya tetap kontrol. Jadi misalkan saya pergi misalkan ada acara nih sebentar nih seperti ini kan, karyawan kerja di rumah. Ntar pulang tuh saya bilang jangan packing dulu ya, tunggu saya mau harus rasa dulu. Nanti di situ pokoknya intinya kualitas aja sih yang dijaga. Kalau menurut saya biar produk itu tetap berjalan. Biasa sekali ya, jadi memang Kak Diana langsung terjun, bahkan tidak memberikan space sedikit ya untuk karyawan itu. Takutnya karena quality control itu sangat penting ya Kak, ya, dalam bisnis kuliner ini sendiri. Nah, buat Kak Sarah sendiri gimana Kak? Bagaimana? Pertama ya kalau misalnya kita udah di usaha ini Bang, kita harus yakin dulu ya rezeki itu dari Allah. Itu yang utamanya juga. Selain kita tetap kan kita punya core value-nya ya, harus menunya tuh apa, resepnya tuh apa, kita udah punya, kita jalankan dan dengan keyakinan. Saya selalu bilang juga sama karyawan saya, kita doa ya sama-sama, walaupun ini rasanya produksinya banyak, mudah-mudahan 2 hari, sehari habis ya. Saya selalu ngomong gitu ke karyawan yang di rumah, timnya kita itu kan. Jadi gimana ya, kalau seandainya kita mikirkan saingan kita, kayak kita stuck di situ aja, betul nggak sih Bang? Kalau dulu juga pernah menu-menu ini kok sama gitu misalnya, tapi berpikir lagi kan sharing juga sama Bang Koyum, Kak Brenda gitu kan. Ya kalau seandainya kita menahan-nahan diri, misalnya nugget nih nggak mungkin satu Tanjung Pinang nih satu orang yang produksi kan Bang, yang dengan hal yang sama tuh pasti orang namanya inovasi ya. Sarah harus siap juga dengan itu kan, tapi jaga, bener sama sih sama kayak Kak Diana tadi, jaga kualitas, jangan sampai kita turunkan atau kita istilahnya mau praktisnya itu harus dijaga. Promosi juga ya? Iya betul. Nah, untuk promosi sejauh ini media promosi yang dipakai apa Kak? Kami pakai Instagram sama masih WhatsApp ya Bang ya, karena kan bunda-bunda ini yang mau kita jangkau kan. Terus juga alhamdulillah dari Desayur kan dipromosiin juga kan, Pound Frozen TPI. Ya itu sih sekarang. Kak Diana media promosi? Sama sih, kalau dari saya memang juga Instagram dan WhatsApp. Memang harus rajin ya untuk posting tiap hari ya. Oke, Sobat Desayur, setelah ini kita akan kupas lebih dalam mengenai 2 sosok pengusaha muda. Jadi tetap di Desayur Talk, Insightful Talk about Entrepreneurship. Oke Sobat Desayur, kita kembali lagi dalam program Desayur Talk, Insightful Talk about Entrepreneurship. Nah, di segmen pertama tadi sama-sama sudah kita dengar, kita membahas tentang latar belakang dari usaha Kak Diana dan Kak Sarah. Tentunya itu sedikit banyak memberikan kita inspirasi dan pengetahuan baru ketika memulai usaha dan bahkan mungkin sudah menjalankan usaha tersebut. Ada tips dan trik yang tadi bisa kita adopsi itu sedikit banyaknya. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai generasi milenial cari cuan dari UMKM. Nah, kita lanjut lagi nih Kak Sarah dan Kak Diana. Gimana untuk kita lebih rileks lagi, lebih santai mungkin. Baiklah. Nah, juga di dalam menjalankan usaha yang kita cari sesuai dengan tema adalah cuan. Nah, cuan tadi ya. Nah, coba dong kasih bocoran sedikit nih ke Sobat Desayur.
untuk omset per bulannya itu berapa ya untuk Kak Diana? Kira-kira berapa nih? Kita pengen tahu. Pasti sobat Desa penasaran nih. Iya nih. Untuk Aku Nama Kila yang 33 produk itu Iya. average-nya tuh berapa mungkin? Sama nih, Pawon juga penasaran Iya, iya. berapa. Pawon juga ya? Berapa? Iya. Karena kayaknya 33. Iya. Kalau ini per bulan Iya. konsepnya. Kalau per bulan itu kisaran 6 sampai 70-an. Alhamdulillah lah. Untuk Kak Sarah sendiri berapa Kak kira-kira untuk omsetnya? Alhamdulillah saat ini ya cukup lah Bang buat menggaji diri sendiri dan 2 karyawan. Alhamdulillah tuh cukup gitu ya. Nah, jadi buat sobat Desayur yang selama ini masih khawatir untuk memulai usaha, coba dulu dimulai sesuai dengan yang disampaikan tadi sama Kak Diana dan Kak Sarah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Sarah dan Kak Diana. Bagaimana cara menentukan segmentasi pasar sehingga produk dapat dipasarkan secara optimal? Buat Kak Sarah. Oke, Sarah duluan ya Bang. Iya, silakan. Kalau Pound Frozen ini kan dia udah punya emang pasarnya tuh udah spesifik ya Bang. Iya. Utamanya tuh ibu rumah tangga atau para bunda atau masyarakat pada umumnya yang emang peduli dengan kesehatan dan suka dengan makanan yang ya nggak bisa dibilang kekinian sih, ya up to date lah gitu. Kalau seandainya kita berjuang sendiri di Tanjung Pinang untuk mencari-cari itu kan susah ya Bang ya, punya keterbatasan paling sosial media itu kan. Makanya Pound Frozen nih pas beberapa bulan lalu ketemu Desayur, pertamanya iklan Desayur tuh loh Bang yang ada promosi itu kan. Waktu itu Desayur baru 2 bulan katanya di Batu 8. Terus saya tuh Pawon tuh ngelihat iklan itu, nah ngelihat tokonya. Nah orang biasanya orang yang peduli kesehatan orang yang gini-gini lah belanjanya nih yang di sini gitu kan. Kenapa gitu? Karena Desayur tuh kan sayur dipotongin, orang yang nggak mau ribet. Nah Pawon tuh cocok nih. Pertama saya gitu kan. Terus akhirnya daripada kita mencari-cari itu tadi karena sangat luas ya Bang. Mendingan bener juga ya, mending ready-in di retail aja. Jadi orang beli apa sekalian bisa lihat produk kita. Itu sih yang saya saya akhirnya ambil langkahnya. Sampai sekarang dan langkah itu alhamdulillah ya Kak? Alhamdulillah lah Bang, alhamdulillah sekali. Menjanjikan ya. Baik, untuk Kak Diana sendiri gimana Kak Kalau cara segmentasi mengoptimalkan pasar Aku Nama Kila itu sesuai dengan slogan Aku Nama Kila ya, Iya, di mana bersama Aku Nama Kila memasak menjadi lebih mudah. produk? Iya. Luar biasa ya. Jadi di situ target kita ya buat ibu-ibu, nggak hanya ibu-ibu sih sebenarnya, juga kayak anak kos yang masih punya effort buat masak, buat makanan buat keluarga, tapi nggak mau repot nih, nggak mau ribet, harus bersihin ikan, harus bersihin ayam. Karena orang nggak ada waktu Betul biasanya kan. sekali. Waktu. Ya, karena keterbatasan waktu kan. Nah, jadi ya pasar kita ya di ibu-ibu itu tadi sih yang keterbatasan waktu. Nah, Kadang itu Bang, emang udah peduli kesehatannya, tapi kan mereka nggak ada waktu untuk bisa ke pasar, motongin ayam tuh lagi, harus memproses ini lagi, kan makanya kita hadir di situ. Aku Nama Kila sama Pawonnya Kak. Iya. Nah, jadi setelah produk tersebut jalan nih kan Kak Sarah dan Kak Diana ini kan sudah cukup banyak ya produknya. Apakah akan melahirkan produk lagi atau stagnan di produk yang sudah ada Kak? Ya, Kalau jangan Kak Sarah sampai. gimana? Ya, Ada nggak kira-kira nih ide lagi untuk melahirkan produk baru gitu? ya terus ada Bang, pengen nambah karyawan lagi, jadi karyawan yang lama, tim yang udah ada ini nggak jenuh juga kan ngerjain hal yang sama. Kalau kita tingkatin produksinya, ya karena tempatnya terbatas, namanya kita masih kerja sama-sama di sayur, kecuali kita punya tempat kita sendiri. Jadi kita genjotnya itu ya manage aja. Kalau mau ada menu baru, tergantung dapur produksi kita ini udah mulai enjoy nggak dengan flow tuh tadi. Tapi jangan sampai stagnan. Pawon insya Allah ada menu baru, ada
Ekado. Baru-baru. Nih, Iya. info. Buat Ada sobat Ekado, saya. ada Ekado itu Udang itu ya? ya udang kayak dimsum juga, tapi dia penyajiannya digoreng terus di dalamnya ada telur puyuh. Jadi itu ada banyak protein ya, ada dari ayam, udang, terus sayurnya kita ada wortel. Nanti itu ada di sayur binsen. Terus ada sandwich juga, karena menu pawon di The Sayur Binsen itu belum sandwich roti gitu ya? Roti, jadi itu kebetulan kan pawon itu belum ada menu manis kan bang, Iya. yang ready Chiller di, ya? Chiller ya? yang semua kan salty kan, Iya. kok nggak ada yang manis, ya udah jadi kita itu berarti kan kita ambil juga nih supaya yang manis juga ada nih kita. Jadi insya Allah nanti di The Sayur ada sandwich cokolava. Sebenarnya ini menu lama, cuma karena flow-nya tadi belum bisa. Sekarang kita baru genjot lagi buat ready di The Sayur Binsen. Jadi selalu ngejar peluang baru ya, Iya. jangan cepat puas dengan yang sudah kita jalankan. Iya bang. Jadi kita terus melakukan ekspansi terus sehingga produk tersebut masyarakat juga nggak jenuh ya. Iya. Mungkin untuk Kak Diana sendiri gimana? Kalau untuk- ada nggak buat plan nambah produknya? Ada 33 yang plan itu pasti ada Iya, ya, betul. pasti ada, plan itu pasti ada, karena mungkin kayak saya atau Kak Pawon ini juga bisa dikatakan tipe orang mungkin yang tidak mudah puas gitu loh. Iya. Jadi ketika misalkan nih produk kita ini udah jalan nih, ya kita nggak mau stuck di situ aja, nggak mau nyaman di situ aja, nggak, pasti kita pengen tantangan baru nih. Misal apa ya kira-kira yang bisa dijadiin cuan lagi gitu kan. Nah pasti itu tuh dalam otak itu pasti banyak bang terpikir, cuman sekarang seperti yang Kak Pawon tadi bilang, tergantung waktunya. Kira-kira kalau kita readyin udah mampu nggak kita mengelola itu. Jadi kalau ke depan bakalan ada, insya Allah bakalan ada. Jadi just info juga nih buat sobat The Sayur yang mungkin selama ini sudah masukin formulir, karena info dari admin sendiri tuh formulir udah tebalnya udah segini tuh. Karena Itu yang belum diproses. kendalanya kita adalah gitu Kak, karena kan produknya masih penuh nih sekarang, cukup penuh. Jadi insya Allah di bulan 4 bulan 5 ini The Sayur akan nambah ruko yang sebelah. Nah di ruko yang sebelah itu kita akan buat rumah UMKM dan rumah oleh-oleh nantinya. Jadi di situ akan ada chiller yang terbuka dan freezer lebih banyak. Nah itu khusus untuk UMKM dan barang kering untuk oleh-oleh. Nah jadi buat sobat The Sayur yang selama ini menaruh formulir, jangan khawatir karena sebentar lagi akan kita proses. Nambah saingan kita kan. Terus buat desain Saingannya nambah. biar bisa bantu. Yang sudah supply juga jangan cepat puas, terus kembangkan lagi gitu. Nah, karena memang sekarang itu trennya masyarakat tuh mau yang simple dan praktis. Nah, itulah hadirnya Gojek, hadirnya berbagai macam siklus bisnis yang memang memudahkan. Nah, begitu juga The Sayur akan hadir sebagai wadah perbelanjaan yang praktis buat masyarakat. Nah, semoga juga kita bisa terus berkembang dan bisa membawa UMKM kita bukan hanya di Tanjung Pinang tapi juga di luar kota. Nah, lanjut kita, apakah ada tips dan triks agar proses marketing yang dijalankan mampu meningkatkan brand awareness dan brand produk kakak sendiri gitu? Nah, untuk Kak Diana, apakah ada tips dan kalau dari saya ya, saya kan untuk bermedia sosial itu nggak terlalu yang seperti orang-orang yang aktif banget gitu kan. Apalagi saya juga masih fokus di dapur, jadi untuk aktif di media sosial itu kurang. Jadi ini saran saya buat pelaku usaha, kalau misalkan pengen berusaha tidak mampu untuk mempromosikan produk sendiri, itu jangan takut untuk bermitra, jangan takut untuk membangun relasi. Intinya jangan menutup diri, karena dengan kita membangun relasi itu orang bakalan lebih mudah mengenal kita gitu loh. Lebih mudah. Contohnya seperti aku nama Kila bermitra dengan The Sayur, alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Dibanding tadinya aku nama Kila jual sendiri, itu perbandingan itu sangat jauh sekali. Jadi intinya jangan takut untuk membangun relasi aja sih.
Dari saya itu Berarti, triknya. walaupun pasif di Instagram atau di jaring sosial lain, Betul. jadi concernnya di kualitas produk aja ya. Iya. Kayak Tapi ada yang lebih kalau penting kata loh saya, Bang. Kalau menurut saya yang lebih penting itu bukan sekedar kita keluar ya, kita ke dalam tuh juga harusnya lebih penting lagi ya, karena untuk menjangkau itu tuh kita lengkapi dulu legalitas kita. Badan usaha kita nih kita lengkapi dulu, istilahnya kalau kita kan manusia ada aktenya, ada ijazahnya, ada ya izin-izin itu harus kita lengkapin dulu. Legalitas ya. Jadi kalau seandainya kayak di sayur kan, contohnya di sayur, kita mau gabung di sayur, Iya. sayur harus halal. Iya benar. Nah untuk mencapai itu kalau misalnya leha-leha dari awal kan sayang waktunya ya Bang ya. Terus kalau kayak Pound Frozen sendiri ini kita selalu kejar Bang sertifikasi, yang mana bisa gratis kita kejar gratis, mana yang berbayar kita harus prepare untuk istilahnya omset itu tadi kita harus ada tabungkan untuk itu. Kayak Pound Frozen ini lagi ngejar untuk BP POM-nya. Ya mudah-mudahan tahun ini semua produk Pound Frozen bisa Amin. Lulus BP POM-nya. Bisa keluar ya kan? Iya. Begitu juga untuk Aku Nama Kila. Nah, semoga bisa keluar dan masyarakat juga lebih aware terhadap produk tersebut. Iya. Nah, baiklah kita lanjut lagi. Bagaimana tips agar produk yang dihasilkan dapat bervariatif dan mampu memenuhi keinginan konsumen? Nah, ini juga penting nih. Karena tadi kan seperti yang Kak Diana sampaikan bahwa produknya itu sebenarnya produknya itu umum, kayak misalnya ayam lengkuas, ayam bawang umum. Nah, kenapa produknya jadi lebih menarik ketika dikemas dengan oleh Aku Nama Kila gitu? Silakan Kak. Jadi ini kembali lagi ke pelaku usaha masing-masing ya. Jadi contohnya misalkan kayak saya tadi kayak kata Bang Kayum, contohnya ayam lengkuas. Nah, ayam lengkuas ini saya sajikan bagaimana ini bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu loh. Jadi tidak hanya dikonsumsi anak-anak, tapi orang tua juga bisa konsumsi, dan orang yang suka pedas, yang nggak bisa makan kalau nggak ada pedas, nggak ada sambal itu juga bisa makan. Nah, jadi dari itulah makanya kayak Aku Nama Kila nih, ayam lengkuas itu kan basicnya nggak pedas. Jadi biar menarik konsumen untuk membeli ayam lengkuas itu, saya packingan kecil sambal, sehingga jadi orang yang doyan sambal juga bisa makan dan seneng gitu. Jadi ibaratkan satu pack itu satu keluarga udah bisa makan, dari orang tua bisa makan, anak-anak bisa makan. Jadi menurut saya itu salah satu daya tarik sih membuat konsumen membeli produk Aku Nama Kila. Jadi nggak perlu banyak-banyak menu, satu menu semua sudah bisa konsumsi. Luar biasa ya. Bagi yang penasaran coba tuh ayam lengkuasnya. Karena best seller ya Kak? Iya, alhamdulillah. Tahun ini ada 2 produk ya best seller ya. Nah, untuk Kak Sarah sendiri gimana ya? Bisa diulangi Bang pertanyaannya? Nah, bagaimana tips agar produk yang dihasilkan dapat bervariatif dan mampu memenuhi keinginan konsumen? Ya, yang penting jangan cepat puas ya. Kalau misalnya kita lihat, kalau di Pound Frozen sendiri yang paling laku kan chicken katsu ya Bang. Iya, iya. Tapi nggak mungkin stuck cuma di chicken katsu aja. Kadang orang kan juga lihat freezer kita ya cuma itu aja lagi. Itu kan bosan juga kan Bang. Iya. Terus packaging juga. Nanti kalau yang packaging yang baru ini kayaknya kita pakai wadah ya Bang ya. Jadi kalau yang lainnya pakai plastik, vakum, yang lainnya tuh harus beda lagi kayaknya kemasannya. Jadi lebih eye catching. Stiker juga kan, stiker cara penyajian tuh kita lengkapin. Suhu bekunya, umur suhu bekunya berapa. Jadi dengan informasi yang lengkap tuh tadi, mau berapa banyak pun menu kita, konsumen tuh udah tinggal ambil aja gitu. Jadi mereka adalah praktis, gampang, ini tinggal goreng aja. Jadi dan itu juga nggak sebentar ya, itu organik Bang, lama orang bisa memahami punya barang produk kita tuh ya nggak sekali beli langsung gitu. Jadi kita harus sabar baru perlu nggak nih ada yang baru, baru kita tanya ke kita pelaku usaha sendiri aja. Baru kita bisa menyimpulkan ya untuk produknya.
untuk produk tersebut berarti rata-rata itu bagus ya Kak penjualannya ya? Alhamdulillah semuanya bagus Bang, Insya Allah bagus. Berarti kalau di untuk sayur. Kak Diana sendiri gimana? Stabil ya untuk produk-produk yang Alhamdulillah lah. bagus. Oke, nah ini mungkin sebagai pelaku usaha tentunya Kakak ada harapan lebih nih kepada stakeholder pemerintah baik kota maupun provinsi. Nah kira-kira ada nggak masukan dan saran atau mungkin pemerintah selama ini sudah cukup perhatian atau misalnya ada saran lagi buat pemerintah mungkin bisa disampaikan buat Kak Sarah dulu. Kira-kira ada nggak Kak? Kalau bagi saya Bang, selama menjadi owner Pound Frozen ini. Iya. Saya sangat bersyukur sekali ya karena saya kayaknya nggak bakal pernah lupa sama Disperindak Kota, Iya. Disnaker Provinsi itu yang merangkul kami dulu. Freezer pertamanya Pound Frozen tuh dari pemerintah provinsi Bang. Jadi emang kalau dibilang kita binaan, ya emang binaan. Kita nggak ada yang dari uang penjualan tuh kita harapkan. Ya di awal-awal mana mungkin kita mengharapkan uang penjualan tuh. Kita istilahnya dari berharap dari uang penjualan tuh setelah 4 tahun usaha dulu baru kita bisa mutar istilahnya kan Bang. Jadi nggak ada yang praktis kecuali kita punya privilege yang jelas nampak gitu kan. Tapi kalau seandainya boleh berharap lagi tuh ya pengen difasilitasi kalau PON sendiri nih sekarang sertifikasi BP POM itu pengennya. Kalau halal kita kan udah semua ya, udah halal halal. ya. Terus ya sertifikasi yang lain lah Berarti kayak impiannya PAUN nih BP POM itu ya? ya HACCP itu Bang, ada sertifikasi namanya HACCP itu. Kalau seandainya udah punya sertifikasi itu nasional dan internasional tuh udah bisa. Jadi tapi itu kan ada alurnya ya, kita lengkapin dulu yang istilahnya minornya dulu kita lengkapin, baru nanti kita dulu ya, baru halal, kita terus tingkatin. BP POM itu ya. Iya. Nah kalau Kak Diana sendiri gimana Kak? Kira-kira ada nggak harapan dan masukan buat pemerintah? Paling harapan saya ya lebih dipermudah aja dalam pengurusan izin-izin untuk berusaha. Kalau untuk halal sudah ada ya? Ada beberapa, yang lainnya sedang diurus. Soalnya kan wacananya 2024 ini pengurusan halal itu malah nggak semudah sebelumnya gitu loh. Bakalan kayak 2023 kemarin waktu saya ngurus halal itu saya cukup foto produk, terus kirimin list-list barang yang digunakan. Ada kunjungan kan Kak? Betul. Iya, iya. Tapi kalau sekarang kan katanya itu tuh produk harus difoto dengan pelaku usahanya, gitu kan? Nah, harus dengan pelaku usahanya. Kalau kemarin kan saya foto produk doang, udah ini Kak, udah lapirin aja berkas-berkasnya udah ini. Sekarang kan udah harus ya kayak gitu, pembina sertifikat halal itu kan memang datang foto produk kita sama ini kita, itu untuk yang halal sih. Nah, cuman yang untuk BPOM ini yang menurut saya kayaknya agak mungkin ya kayak kita yang UMKM yang masih merintis kan, yang sulit ya, karena syarat-syarat yang ditentukan itu. Jadi mudah-mudahan bisa dibantu dipermudah sih. Jadi perlu diketahui juga buat Kak Diana dan Kak Sarah, kita akan bekerja sama ya sama Disperindak Kota dan BP POM untuk mengadakan pelatihan secara rutin, dan nanti pelatihan itu akan dibimbing sampai keluar BP POM dan halal. Nah itu akan kita mulai untuk sesi pertama itu di bulan depan di tanggal 6 Februari. Nah jadi dan juga kemarin informasi dari Bu Kadis sendiri melalui Pak Sekda Kota Tanjung Pinang itu sudah menginformasikan bahwa kita akan dibantu untuk BP POM halal dan BP POM gratis dan halal gratis gitu. Jadi luar biasa sekali nih perhatian pemerintah kepada UMKM kita. Nah, ini pertanyaan terakhir juga Kak, sekaligus closing statement ya. Nah, apa pesan terhadap generasi muda agar berani dan mau untuk memulai usaha nih Kak? Karena kan kita lihat bahwa pada saat sekarang ini, khususnya di Tanjung Pinang, karena ini memang kota kelahiran saya sendiri juga ya, saya lahir di sini. Saya lihat bahwa kebanyakan dari generasi muda di Tanjung Pinang ya sebenarnya wajar. Seperti saya sendiri juga pada saat tamat kuliah ingin bekerja di A, B, C, D, ingin bekerja di instansi, tapi kan memang itu sangat sulit, sehingga harus memutuskan diri untuk menjadi wirausaha. Nah, apakah ada saran dan masukan buat generasi muda
Kota Pinang agar lebih berani untuk memulai wirausaha? Mungkin dari Kak Diana sendiri. Nah, buat para pelaku usaha atau yang baru mau mulai usaha itu saran saya, ketika kita terlintas nih di dalam pikiran, oh pengen usaha ini, jangan hanya difikirkan, tapi lakukan, jalankan, dan tekuni. Karena ketika kita jalankan baru kita tahu permasalahannya apa, pasarnya di mana. Nah, disitulah baru kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Itu aja sih menurut saya buat yang mau mulai berusaha. Jadi cara ini memang murni ibu rumah tangga aja ya? Iya betul, tadinya saya cuma ibu rumah Berarti tangga. bisa menghasilkan omset sekian banyak itu hanya dari rumah ya? Betul, alhamdulillah ya. Itu buat sobat sayur juga ya, bisa dilihat bahwa di rumah aja itu bisa menghasilkan potensi uang yang cukup untuk menghidupi keluarga dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan lagi buat orang lain. Nah, jadi harapan pemerintah juga seperti itu Kak, yang saya lihat bahwa saat ini kan angka pengangguran cukup tinggi. Jadi dengan adanya UMKM ini kita bisa mengatasi lah sedikit. Jadi kalau misalnya kita ada 100 UMKM misalnya di sayur, satu orang aja mempekerjakan satu orang itu udah 200 lebih kan. Jadi setidaknya angka pengangguran tuh bisa dikurangi. Nah selanjutnya buat Kak Sarah sendiri nih, yang udah cukup lama bisnis di frozen food, ada Kak saran untuk generasi muda terutama Pinang Kak? Iya, buat generasi muda jangan kelamaan mikir. Kalau misalnya punya ide tuh langsung action, karena orang lain yang kepikiran hal yang sama tuh yang duluan action ya kalian jadinya ketinggalan. Jadi mendingan kalau misalnya udah ada ide kayak kata Kak Diana tadi, kalau seandainya udah ada ide dan kira-kira itu ada peluangnya, langsung kerjakan, lengkapi legalitas, lanjutkan jualannya, promosi sebanyak-banyak. Siap, Ya, terima kasih. Coba tadi slogannya apa tadi Kak? Kalau untuk Kak Diana sekaligus promosi nih kita kasih. Slogan Akuna Makila itu, bersama Akuna Makila memasak menjadi lebih mudah. Kalau Kak Sarah tadi lebih ikut ya Kak? Duh. Nah, kita mau dengar nih slogan dari owner Pound Frozen. Silakan Kak Sarah. Pound Frozen, sehat, praktis, halal. Oke. Nah, itu dia tadi obrolan kita seputar dunia wirausaha. Tentunya buat Sobat Desayur jangan takut untuk memulai sejak dini untuk berwirausaha. Tetap saksikan terus Desayur Talk episode lainnya. Dan jangan lupa like and subscribe dan share video ini agar lebih bermanfaat buat banyak orang. Saya Alkoyum undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Desayur Talk, Insightful Talk about Entrepreneurship.